Ini kan upaya digitalisasi ini teman-teman koperasi itu masih agak takut-takut, Pak. Ya, sebenarnya kalau sejauh itu transfer dari koperasi ke anggota, itu kan tidak ada masalah, gitu ya. Kecuali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng saya Sularto di podcast kebanggaan kita, Buka Mata Indonesia. Hari ini kami mendapat kehormatan besar bisa berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sudah hadir bersama saya Pak Teten Mas Duki, Bapak Menteri. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Waalaikumsalam. Kabarnya baik, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah mengikuti prokes, Pak. Kebetulan sudah antigen, terus kemudian kami juga sudah ada vaksin, Pak. Vaksin sudah kedua kali. Jadi mungkin teknisnya nanti kalau saya sedang bicara, Bapak saya bicara, kemudian saya memakai masker, kemudian yang lain dilepas begitu, Pak, biar lebih interaktif. Baik, Pak, tema kita kali ini boleh saya lepas ya, Pak? Dari tema kita kali ini adalah bagaimana Kemenkop ini visi masa depan koperasi Indonesia, Pak. Tapi kita mulai dari koperasi modern dulu, Pak Menteri. Bagaimana kira-kira arah dari koperasi modern yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Koperasi sampai 2024 barangkali, Pak Menteri. Silahkan, Pak Menteri. Ya, ya visi besar kami tentu kita ingin menjadikan koperasi itu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Nah, Sokoguru ekonomi nasional itu kan masih berupa cita-cita, ya, cita-cita besar lah, yang realitasnya masih jauh dari harapan. Karena sekarang rakyat Indonesia yang baru menjadi anggota koperasi itu baru 8%, kan kecil sekali. Nah, tantangan kita bagaimana sekarang meningkatkan ya kemauan orang Indonesia untuk bergabung dengan koperasi. Nah, nggak bisa dipaksa kan, nggak bisa pakai pendekatan dogma, ideologi maupun pendekatan pemerintah gitu. Nah, kita ingin bangun ekosistem koperasi supaya koperasi itu bisa menjadi pilihan rasional masyarakat ketika mau bangun usaha. Nah, ini juga yang harus disadari atau dipahami oleh para pelaku atau gerakan koperasi itu sendiri. Jadi pemerintah di satu sisi sedang mempersiapkan ekosistem bagi hadirnya koperasi yang modern, yang menjadi pilihan prioritas atau pilihan rasional masyarakat. Di sisi lain, gerakan koperasi yang existing itu juga harus melakukan hal yang sama, ya, memodernisasi koperasinya, membangun citra baik koperasi, ya, membangun tingkat kepercayaan koperasi kepada masyarakat, menjadi koperasi betul-betul memberikan kesejahteraan yang lebih baik ketimbang koperasi kepada anggota maupun kepada masyarakat sekitar. Nah, ini kita sama-sama. Nah, modernisasi itu salah satunya menurut saya koperasi itu harus masuk ke semua sektor ekonomi. Jadi jangan lagi ngurusin ekonomi subsisten. Ya, koperasi itu brandingnya selama ini itu kan ekonomi Kecil-kecil, Pak. Ya. Ya. Ini harus masuk ke sektor-sektor yang strategis, malah ke sektor pangan, ya, ke sektor yang produktif. Bahkan sekarang kami sudah ada kemitraan dengan Menteri KKP, misalnya untuk membangun koperasi tambak udang rakyat, ya,
Di PU juga sekarang sudah ada agreement, Menteri PU membuka koperasi untuk ikut bangun infrastruktur publik misalnya ya. Lalu juga dengan Menteri Pertanian kita mau mentransformasi gapoktan itu menjadi koperasi supaya berbadan hukum ya. Nah, banyak lagi ya di sektor-sektor lainnya, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya dorong koperasi dalam konsep koperasi modern ini kan juga melakukan spin off gitu loh. Nah, kan terutama koperasi simpan pinjam yang sudah banyak sekali misalnya sektor produksinya. Ya, nah itu nggak boleh lagi mereka dibiarkan sendiri-sendiri usahanya, udah gabung ke koperasi hanya mengakses pembiayaannya tapi usahanya sendiri-sendiri. Izin saya potong ya Pak Menteri. Untuk masuk ke koperasi modern kan salah satunya dengan digitalisasi itu Pak Menteri. Sampai hari ini program digitalisasi itu sampai di mana Pak? Dan arahnya sampai kemana nih Pak? Digitalisasi itu instrumen aja ya, tapi kita bicara ngomong koperasi modern itu tadi itu ya, jadi ada perubahan mendasar dari mindset bisnis koperasinya dulu. Nah, digitalisasi itu instrumen ya. Kita sudah menyiapkan portal untuk inovasi koperasi yang menghubungkan antara provider aplikasi digital dengan koperasi. Nah, sekarang kan masih 0,7% koperasi itu untuk digitalisasi itu. Nah, padahal menurut saya potensi ekonomi kita di digital ekonomi ini kan kita ini akan terbesar di Asia Tenggara. Di 2025 itu kira-kira 1.700 triliun value-nya. Nah, karena itu saya sekarang akselerasi atau percepatan digitalisasi UMKM supaya segera onboarding di platform digital termasuk juga koperasi. Ya, ini harus dari sisi market ini juga kita perlu rebut. Jangan sampai digital ekonomi kita malah diambil pihak luar lagi. Nah, ini penting. Nah, cuma ini kan koperasi ini masih banyak yang jadul, yang nggak mau berubah, gitu ya, nggak mau modernisasi diri, gitu. Baik dari bisnis modelnya maupun dalam pengelolaannya. Jadi masih manual, masih banyak yang pembukuan ganda, gitu ya. Nah, dengan digitalisasi kan nanti nggak lagi. Ya, pelayanan akan jauh lebih baik kepada anggota. Ini kan upaya digitalisasi ini teman-teman koperasi itu masih agak takut-takut Pak untuk melakukan transfer antar anggota atau bahkan kerjasama antar koperasi ini. Pengurus-pengurus masih pada takut bagaimana aturan digitalisasi ini biar transaksi antar anggota itu aman Pak. Artinya kan ini terjadi transfer antar orang ya Pak, yang selama ini di atas otoritas lembaga lain ini dari kementerian seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau sejauh itu transfer dari koperasi ke anggota itu kan tidak ada masalah, gitu ya, kecuali kepada bukan anggota. Nah, itu kan harus mengikuti aturan transfer di Bank Indonesia, ya. Nah, itu ada aturannya. Nah, ini yang saya kira kita harus rapikan. Ya. Menurut saya digitalisasi gini dulu, ya. Digitalisasi itu kita tuh market ya. Ini ada ekonomi digital yang sangat besar, koperasi jangan ketinggalan. Ya. Karena itu perlu segera teman-teman koperasi ini melakukan digitalisasi dari berbagai aspek pemasaran, pengelolaan manajemennya, termasuk pelayanan kepada anggota. Nah, kami sendiri nanti akan menerapkan misalnya di LPDB untuk menyalurkan pembiayaan kepada koperasi akan mensyaratkan salah satunya koperasinya harus sudah pengelolaan keuangannya sudah harus digital. Kita ingin transparan, kita ingin maju bersama-sama. Kita akan lihat track record digitalnya, ya. Jadi kesehatan sebuah koperasi itu salah satunya
dari track record digital. Ya. Sebelum masuk ke spin off Pak, saya ingin mendalami ini dulu. Jadi kalau misalnya ada dua koperasi kemudian membentuk sekunder, barangkali ini boleh juga transfer antar anggota di koperasi sekunder ini ya Pak Menteri? Ya, kalau menurut saya satu orang itu bisa menjadi anggota koperasi di beberapa tempat. Jadi tidak boleh ada pembatasan itu. Misalnya kalau saya lihat misalnya di dalam koperasi pangan, misalnya si petaninya boleh menjadi anggota koperasi petani, ya katakanlah petani jagung. Nah, tapi ketika dia misalnya butuh pembiayaan, dia bisa gabung ke koperasi simpan pinjam. Nah, tetapi kemudian ketika dia juga ini ada mengolah pabrik pakan ayam misalnya, ada sebagian besar kan jagung 60%-nya. Misalnya dia bisa gabung ke koperasi industri pakannya. Jadi kan bisa ada 3 SHU. Kita nggak boleh membatasi hanya di satu tempat. Walaupun yang 3-3 ini juga bisa dalam satu koperasi. Misalnya petani jagung, dia juga mengolah jagungnya menjadi pakan ternak, dan juga ada unit simpan pinjamnya. Nah, yang terjadi sekarang, koperasi simpan pinjam yang besar-besar, itu kan ada yang untuk pinjam untuk keperluan konsumsi, ada yang untuk keperluan usaha, modal kerja. Nah misalnya warung lah, yang paling banyak itu warung di Jawa itu anggota pasti koperasi simpan pinjam. Tapi warung-warung mereka kan tidak punya daya saing dengan retail modern, sebentar lagi juga mati. Kalau terus retail modern agresif masuk ke berbagai daerah. Nah ini kan nggak boleh dibiarkan. Ini bisa dikonsolidasi oleh koperasi, spin off misalnya warung ya. Misalnya belanjanya tidak orang per orang, belanjanya grosir. Nah itu sederhananya. Sehingga nanti warung itu dagangannya, barang dagangannya nggak ya, bisa kompetitif dengan yang retail modern. Saya sudah melihat dan saya sudah menyampaikan secara hati-hati. Sekarang banyak koperasi simpan pinjam yang kapitalnya makin kuat begitu ya. Nah, sementara kegiatan usaha anggota ya segitu-gitu aja. Akibatnya ada beberapa misalnya kredit union yang oper likuiditas. Yang terjadi adalah pembatasan simpanan. Nah, ini yang menurut saya bisnis modelnya keliru. Ya, harusnya tidak ada pembatasan simpanan anggota di koperasi. Nah, karena itu maka spin off itu adalah salah satu model. Juga bisa punya model-model yang lain. Gitu. Banyak yang koperasi simpan pinjam menginvestasikan yang investasinya tidak ada hubungan dengan anggota, iya. Kegiatan usaha anggota, bahkan berisiko. Misalnya investasi di hotel, iya. Investasi di properti. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan anggota ya Pak? Tidak ada hubungannya dengan anggota. Gitu. Nah, banyak yang salah satunya yang gagal bayar karena diinvestasikan uang anggota itu di luar kepentingan bisnis anggota. Saya mencatat awal tahun 2021 sampai hari ini kan ada satu perubahan struktur di Kemenkop dari beberapa deputi menjadi 4 deputi itu ya Pak. Kemudian ada perubahan logo yang kita saksikan hari ini. Apakah ini juga spirit masuk ke koperasi modern itu Pak? Ya, kita kan lagi merubah mindset juga, ya, merubah tata kelola di kementerian ini. Karena sebenarnya kementerian ini tugas utamanya adalah melakukan pengarus utamaan pembangunan UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, yang ngurus UMKM itu kan ada 22 lembaga, kementerian dan lebih 40 lembaga. Nah, kalau enggak di mainstreaming ya tidak ada guidance di dalam pembangunan ekonomi UMKM ini ya bisa seperti sekarang nggak jelas gitu, terus menerus sampai hari ini yang struktur ekonomi kita itu didominasi mikro, ya, sampai 99,6% itu mikro. Nah kalau terus ditambah lagi yang mikro-mikro ini kan bisa
ya rezeki yang dibagi di rakyat itu makin kecil ya, saling makan temen gitu. Nah ini yang nggak boleh, karena itu maka upaya scaling up ini kita harus lakukan, dan itu juga harus sejalan dengan sistem pembiayaannya. Kalau sekarang kan pembiayaan itu banyak tapi hanya untuk yang mikro. Nah justru saya sebaliknya, kalau kita terus memperbanyak yang mikro, ya kasihan di rakyat ini persaingan akan semakin tinggi. Ya kalau makin banyak warung, makin banyak tukang bakso, ya sebenarnya makan temennya sendiri kan gitu, makan rezeki temennya sendiri kan gitu loh. Nah ini harus ada scaling up. Karena itu maka dalam konsep modernisasi koperasi itu salah satunya ini. Ya bagaimana koperasi harus mulai masuk dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif yang dalam skala ekonomi. Ini kan dulu ada deputi pembiayaan, juga ada koperasi syariah ya Pak. Kalau sekarang ini kan kebetulan tidak ada. Terus kemudian langkah yang untuk memajukan koperasi syariahnya, kemudian menekel kegiatan pembiayaannya seperti apa Pak Menteri? Ya kalau koperasi kan kita sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja kan koperasi syariah itu kan sudah lebih, mestinya sekarang menjadi lebih bergairah lah ya. Jadi kita berikan kepada masyarakat saja, mau yang secara syariah mau yang konvensional, itu saya kira pilihannya di masyarakat. Tapi kita harus hadirkan kesempatan keduanya itu untuk tumbuh secara fair gitu. Nah yang paling penting kan sebenarnya bagaimana tadi desain besarnya sebenarnya kalau dari sisi pemerintah misalnya untuk menyalurkan pembiayaan ke UMKM itu salah satunya kita ingin salurkan kan lewat koperasi. Karena itu maka LPDB sekarang kita udah putuskan sejak saya jadi menteri untuk 100% untuk koperasi. Nah maksudnya sebenarnya kalau LPDB-nya nanti semakin kredibel ya, kalau sebelumnya kan nggak kredibel, Menteri Keuangan saya minta tambahan alokasi anggaran untuk LPDB kan sulit, bukan main karena kasusnya banyak. Nah sekarang sudah mulai ada pembenahan, governance-nya sudah mulai rapi. Nah sekarang kita sudah mulai ada lagi pembicaraan dengan Kementerian Keuangan supaya pembiayaan untuk mikro itu lewat LPDB, dari LPDB ke koperasi. Nah, tidak lagi langsung orang per orang. Nah, kita perlu mengkonsolidasi yang usaha-usaha mikro itu dalam bentuk koperasi, sehingga mereka bukan lagi usaha-usaha sendiri, ya, tapi bisa juga masuk dalam skala ekonomi. Nah, mudah-mudahan nih berhasil, ya. Tapi saya terus bicara, itu yang pertama. Nah, kedua, untuk program UMKM naik kelas itu salah satunya koperasi bisa jadi instrumen, ya. Koperasi bisa menjadi agregator produk UMKM yang kecil-kecil itu sekaligus sebagai off-taker. Nah karena itu untuk sebagai off-taker untuk bisa menjamin kepastian harga, kepastian pasar, tidak dicurangi oleh market, itu kan penting menjadikan koperasi sebagai off-taker daripada usaha-usaha mikro ini, ya. Kalau ada koperasi yang didirikan oleh usaha-usaha mikro masih seperti pasar bebas, ya itu sih keterlaluan gitu. Jadi karena itu nanti misalnya contoh begini, petani-petani kecil perorangan, ya itu kan selamanya nggak mungkin bisa sejahtera petaninya karena tidak produktif. Nah ini harus dikonsolidasi oleh koperasi dalam skala ekonomi, misalnya 1.000 hektar, 500 hektar. Nah koperasinya itu harus tampil sebagai off-taker pertama, ya, agregator produknya dan off-taker. Nah dia beli langsung. Nah, tentu kan harganya dibeli oleh koperasi kan, pasti mestinya lebih baik gitu. Dari koperasi baru ke buyer. Nah rata-rata buyer kan mundur bayarnya, ada yang sebulan, 3 bulan, bahkan lebih. Ekspor juga begitu, ya kan? Nah, sehingga si petani ini terlindungi, ya, dari sistem pembayaran yang
mundur ini kan petani ya punya modalnya terbatas gitu. Nah, termasuk juga ekspor. Nah, jadi jangan posisi tawar dari usaha-usaha mikro, petani-petani kecil ini kan menjadi lebih baik gitu. Nah, karena itu maka LPDB ke depan dalam desain kami tidak lagi membiayai di sektor hulunya. Nah, itu justru LPDB untuk membiayai koperasi yang sebagai off-taker itu. Dari mana di hulunya? Nah, ini KUR gitu. Nah, kami ini yang akan bicara dengan perbankan. Nah, selama ini perbankan masih rendah kan pembiayaan misalnya ke sektor produksi, sektor pertanian, pangan kecil-kecil gitu. Banyaknya kan perdagangan, ya, warung-warung itu. Nah, sekarang lemah di produksi kita. Nah, solusinya yaitu harus ada kepastian produknya itu harga dan pasar. Nah, baru kan perbankan mau masuk. Kalau tidak ada itu, mereka tidak akan mau masuk karena nilai NPL-nya tinggi gitu. Nah, jadi koperasi pun nggak harus lagi membatasi simpanan anggota gitu loh. Ya, harusnya dibuka sebanyak-banyaknya. Iya, dibuka supaya koperasinya punya kemampuan sebagai off-taker gitu loh. Nah, ini model bisnis yang menurut saya kita harus kembangkan. Nah, karena itu mindset entrepreneurship dari para pelaku koperasi ini saya kira harus kita rangsang terus ya. Jadi jangan kalau masuk zona nyaman gitu ya terus saja ngasih pinjaman mikro gini dan udah cukup kalau koperasi berkembang kaya gitu ya, jangan sampai berhenti. Ini kita masuk ke spin-off Pak. Kebetulan tanggal 29 April kalau nggak salah itu kita menyerahkan rumah yang ke-300. Kita itu dapat arahan dari Pak Jabari Pak waktu itu. Untuk spin-off itu kemudian mengembangkan kita ke koperasi jasa dan perumahan. Kebetulan kami hari ini sudah menyelesaikan 28 rumah Pak. Yang nanti di di awal tahun ini akan kita resmikan koperasi jasa dan perumahan Pak. Jadi spin-off kita ini memang kita awali dari anggota yang sudah banyak ini Pak, dan kemudian dari bentuk badan hukumnya kita juga koperasi semua Pak. Sebenarnya pandangan Pak Menteri tentang spin-off yang ini kan mau PT ataukah koperasi ini kan sebenarnya belum ada pola yang baku ya Pak. Ini seperti apa Pak? Ya kalau saya sih bagus itu tadi ya. Jadi misalnya tentu anggota koperasi itu kan pasti butuh rumah. Ya, nah kalau misalnya koperasinya bisa menyediakan rumah murah begitu ya, apakah dengan spin off misalnya bikin koperasi perumahan itu sangat bagus ya, nggak harus PT, bisa kita koperasi jajan toh perumahan. Sekarang juga biasanya yang dibutuhkan PT itu karena koperasi itu kan belum kredibel sehingga perjanjian bisnis dengan korporasi kalau masih badan hukumnya koperasi itu kan masih dianggap tidak kredibel. Nah, tapi PT juga bisa menunjukkan bahwa koperasi dikelola sebagai lebih profesional. Nah, itu kan saya selalu menyampaikan supaya koperasi anggota sebagai pemilik saham koperasi itu tidak harus serta-merta menjadi manajemennya. Nah, karena kalau seperti itu nanti ya kayak partai politik nanti kayak ormas-ormas ya, orang yang sama akan dipilih terus gitu. Nah, tapi harus menyerahkan kepada manajemen profesionalnya. Nah, manajemen profesional itu bisa dalam bentuk PT atau bisa juga memang koperasi tapi di manajemen dengan baik. Manajemen baik terpisah. Ada pembagian kekuasaan ya, ini manajemen itu orang yang menjalankan usaha koperasi dengan yang membuat kebijakan sama pengawasan. Kalau dicampur, wah itu penyimpangan bakal banyak ya. Tidak ada pemisahan kekuasaan, itu bahaya. Jadi izin menyampaikan undangan juga Pak Menteri, ini insya Allah kita sudah menyelesaikan pembangunan 28 rumah dan kita akan bangun 50 rumah lagi. Tapi sementara ini dari tahun 2017 kalau nggak salah itu kita sudah membangun 206 rumah tanpa DP Pak. Jadi justru kita anggota-anggota kita kan memang yang sudah kredibel, kita kalau belum punya rumah kita berikan rumah bahkan tanpa DP, dan kita akan terus kembangkan itu dan itu menjadi embrio koperasi jasa dan perumahan itu Pak.
Ya itu bagus, ya bagus. Dan saya kira ini bisa jadi role model ya, bahwa koperasi perumahan tanpa DP itu kan bisa gitu kan. Memang koperasi anggotanya kan sudah punya tabungan di koperasi, simpanan kan gitu. Itu mestinya memang jangan ada lagi DP lagi. Kalau gitu kan bukan apa bedanya dengan korporasi gitu. Nah ini harus betul ya, kalau dihadirkan seperti ini kita lakukan, Pak. Ya itu makanya kalau dihadirkan seperti ini kita bisa tunjukkan kepada masyarakat loh bahwa bergabung dengan koperasi jauh lebih sejahtera ketimbang korporasi ya. Keuntungannya dinikmati oleh anggota. Baik, Pak. Ini saya ada pertanyaan tentang upaya untuk ini ada agak sedikit KSP dan KSPS dulu, Pak. Bahwa di industri keuangan ini kan sebenarnya perlu pembatasan atau acuan dalam memberikan suku bunga atau margin kira-kira gitu, Pak. Karena di masyarakat kan ada koperasi yang memberikan marginnya bisa besar sekali misalnya. Untuk apakah nanti akan ada kebijakan yang membatasi jumlah suku bunga per tahun atau per bulan gitu, Pak Menteri?